Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam pelajaran aswaja atau sunnah, ahli sunnah wal jamaah, atau kata lain An-Najah kalau di Sudogiri, atau kata lainnya Nahdlatul Ulama NU. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kali ini saya gabung ya, untuk kelas 7 untuk kelas 8 dan kelas 9. Aswajanya saya gabung, yakni penjelasannya sama, kelas 8 sama kelas 9. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau di Indonesia, khususnya di tanah air kita Indonesia itu, kapan sih tersebarnya ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kalau kita belajar sejarah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Indonesia ini penyebaran aswajanya itu atau agama Islamnya itu dulu kurang lebih 800 tahun yang silam. Ini kita lahirkan sekarang ini 142 Hijriah. 1422 Hijriah. 1442 Hijriah. Di mana kita tahu sejarah, bagaimana sejarah agama Islam. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, penyebarannya pertama adalah di Al-Jazirah Arab. Kemudian setelah Al-Jazirah Arab, pada zaman Rasulullah menyebarkan ke sahabat. Kemudian turun setelah itu, Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selama 2 tahun. Setelah itu sama yang dikerjakan itu adalah menyebarkan agama Islam di segi. Kemudian yang kedua, setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar, sama menyebarkan agama Islam, berdakwah di jalan Allah, menyebarkan agama Islam. Setelah itu Sayyidina Utsman ya, setelah Umar kurang lebih 4 tahun menjabat sebagai khalifah pemimpin. Setelah itu Utsman menyebarkan agama Islam. Ketika masanya Sayyidina Utsman, ini agama Islam sudah jaya ya, ini sudah di Jazirah Arab itu sudah masuk Islam semua ya, sudah banyak kota-kota dan negara-negara yang ditaklukkan pada zamannya Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu di Al-Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah itu. Kemudian mau masuk ke Indonesia ini lewat mana ajaran Islam ini? Kan semuanya kan jelas. Agama Islam itu kan kita yang diikuti kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam yang mengajarkan kita ini semuanya karena kakek guru-guru kita kan semuanya pasti nyambung dengan Rasulullah. Gurunya itu tetap akan terus guru terus akan nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyebaran agama Islam di Indonesia itu, Sayyidina Utsman yang mana pada waktu itu menyebarkan agama Islam sampai di Al-Jazirah Arab. Ini dari masa Sayyidina Utsman sampai mau masuk ke Islam ke Indonesia itu kurang lebih 600 tahun yang silam. 600 tahun dari Jeddah, dari masanya Utsman ke masa masuknya Islam di Indonesia itu 600 setelah itu. Berarti maksudnya itu setelah Sayyidina Utsman, yakni tahun 100 Hijriah, nggak ada Islam di Indonesia. Setelah itu, setelah 600 dari masanya Utsman ini, 600 tahun, baru setelah itu Indonesia masuk Islam. Ya, 600 Hijriah. Ya, sekarang kan tahun 1442. Berarti dikurangi 800 tahun yang silam Indonesia ini dimasuki Islam. Indonesia ini dimasuki Islam pada tahun
800 tahun yang silam, kurang lebih begitu ya, kurang lebih jelasnya begitu. Lah, yang mana masuknya Islamnya itu dibawa oleh Malik, siapa lah lupa tadi, Malik As-Soleh kalau nggak salah, di mana penyebaran agama ini, yang agama Islam yang asli aja ya, yang asli ahli sunnah wal jamaah pertama itu ada di Aceh. Oleh karena itu guru saya pernah cerita begini, guru saya itu pernah ngisi, ini valid, nah ini sejarah aslinya. Guru saya itu pernah cerita begini, dulu guru saya ini kan bidang dalam ahli sunnah wal jamaah, diundang ke Aceh. Ketika diundang ke Aceh, beliau ini namanya guru saya itu Ustadz Idrus Ramli dari Jember. Beliau mengatakan ketika diundang ke Aceh untuk dakwah atau untuk menyebarkan ahli sunnah wal jamaah, sebelum kegiatan itu diajak oleh orang-orang Aceh untuk ziarah ke kuburan Malik As-Soleh, karena memang yang masuk Islam pertama itu adalah di daerah Aceh pada waktu itu. Kemudian setelah itu Ustadz Idrus Ramli ini diajak ziarah. Ketika diajak ziarah ya, sana itu ketuanya mengatakan, bilang kepada ya kuburannya, bilang assalamualaikum, kami kesini ziarah membawa orang ulama, kiai besar yang yang ilmunya sudah banyak, tinggi. Padahal katanya guru saya itu, saya bukan kiai, bukan ustadz, orang biasa gitu. Nah, ketika sedang ngaji di kuburan Malik As-Soleh ini, orang-orang itu cerita di sekeliling-kelilingnya itu cerita bahwa tahun 2004 itu kan Aceh dulu kan tsunami. Di dalam tsunami itu kan kurang lebih yang meninggal itu 300.000 pada waktu itu, 300.000 yang meninggal. Dimana ada yang cerita begini, kuburan Malik As-Soleh itu pada waktu itu ketika ada gempa bumi pertama ya, kemudian keluar ya, ada air lautan naik ke daratan. Pada waktu itu di Aceh itu banyak orang yang meninggal, kan nggak berangsur. Nah, ketika air itu tumpah nanti balik, setelah balik itu ulang balik lagi nanti lah. Ketika gempa pertama itu ada tsunami, tidak terlalu besar. Nah, orang-orang sudah kaget ya, dan punya pikiran, mereka anggapan kalau biasanya kalau sudah tsunami pasti akan ada tsunami lagi, tsunami susulan biasanya. Nah, pada waktu itu ada orang jumlahnya 49, ketika itu punya keyakinan kita ini lari sudah gak bisa jauh. Nah, ternyata 30 menit, setengah jam setelah itu ada tsunami susulan, dan orang 49 ini berkeyakinan sudah kita berdoa di kuburannya Malik As-Soleh. Malik As-Soleh ini kan kuburannya di Aceh, dekat dengan laut. Lah, ketika itu orang 49 ini dalalah menjelaskan bahwa orang 49 itu semuanya selamat. Sedangkan orang yang ada di pinggirnya katanya air yang naik ke daratan itu kurang lebih 30 meter naiknya, tinggi. Nah, lebih tinggi dari bangunan Nurul Huda ini. 30 meter tingginya. Sampai membunuh ya, sampai ada orang yang meninggal itu semuanya kurang lebih 300.000. Bayangkan 300.000 jiwa. Bayangkan banjir dengan mayat pada waktu itu. Nah, orang 49 ini selamat, dan ada menceritakan ketika tsunami itu datang ternyata air itu membelah ketika ada mau masuk ke kuburannya Malik As-Soleh. Ini ceritanya. Dan memang ketika dilihat sejarahnya, memang yang menyebarkan agama Islam ahli sunnah wal jamaah pertama kali itu adalah Malik As-Soleh yang berada di Aceh, dan dia itu seorang ulama, seorang raja, dan juga kiai dan ulama. Ini sejarah singkatnya yang menjelaskan datangnya ahli sunnah atau ajaran agama Islam pada masa itu ya. Adanya Islam pertama kali sampai menyebar kemana-mana itu, sampai sekarang ahli sunnah wal jamaah itu ya asalnya dari itu. Nah, kemudian ya penyebaran agama Islam ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini tidak seperti di Arab Saudi pada zamannya Rasulullah, pada zamannya sahabat. Kalau zamannya sahabat itu kan menyebarkan agama Islam itu adalah bukan paksa sih, dengan mengajak mereka pertama
contohnya di sini. Manja mereka, ayo masuk Islam, baca syahadat. Kalau nggak mau perang. Itu dulu dari zamannya Umar, Abu Bakar, Utsman gitu, dari zamannya Rasulullah. Pokoknya diajak damai, masuk Islam, damai, kalau nggak mau perang. Itu pada zamannya para sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi di Indonesia ini enggak. Penyebaran agama Islamnya itu melalui pendekatan para ulama dan kiai, di mana mereka tidak merubah budaya dan tradisi. Bagaimana penyebarannya seperti ahli sunnah seperti Wali Songo. Penyebarannya Islam di Indonesia ini, negara kita ini, dengan cara pendekatan, kemudian melestarikan budaya, kemudian tradisi yang mereka lakukan dan dialihkan ke Islami. Kan di mana di Arab Saudi ada tahlilan? Gak ada. Kan duri umur 40 hari dikasih makan, ngasih makan orang, karena memang Indonesia itu suka makan dari dulu, senang makan. Akhirnya oleh para ulama itu dikasih ada ibadahnya, kemudian setelah itu ada ibadahnya dikasih makan. Kan duri umur 7 bulan, kemudian 4 bulan itu diselamati makan-makan, ada 7 bulan makan-makan lagi. Kalau ada orang meninggal ditahlili, makan-makan lagi. Ya, itu awalnya bukan seperti itu. Ya, aslinya bukan ajaran akhirnya, tapi diluruskan oleh para wali, para kiai di zaman dahulu, akhirnya dialihkan kepada Islam. Ini yang ajaran-ajaran tidak merubah, ya, tapi diluruskan oleh pendahulu-pendahulu, dakwah terdahulu. Nah, tapi caranya begini, kalau itu bisa dirubah, bisa diluruskan. Tapi kalau itu dan tidak menentang, itu intinya tidak menentang dengan syariat. Kemudian yang kedua, jika itu tidak bisa dirubah, ini perbuatan itu tidak bisa dirubah, maka jalan keluarnya dikasih solusi. Ada yang memang dirubah total, tapi kalau sudah masyarakatnya sudah kental, sudah tidak bisa dirubah, maka jalan keluarnya pada waktu itu adalah dengan cara bahasanya itu dipaksa-paksakan ke syariat. Ada di Jawa Tengah itu, Jawa Barat, Gunung Merapi itu. Gunung Merapi itu dulu itu ada namanya kurban membuang kepala kerbau itu ke gunung. Nah, ini tradisi ini dan nggak bisa dirubah. Nah, akhirnya datang orang-orang Islam radikal, ya, orang yang keras mengatakan ini syirik, nggak boleh seperti itu. Mereka itu membuang kepalanya kurban ke gunung. Akhirnya ketika diselidiki ternyata dahulu itu di Gunung Merapi itu ada perempuan gadis, ya, yang dikorbankan untuk gunung, agar gunung itu tidak meletus. Itu zaman dahulu, zaman sebelum datangnya Islam. Akhirnya ketika Islam datang, dibawa oleh ulama kiai pada zaman itu, akhirnya ulama itu mengalihkannya. Mereka itu sudah keyakinan kalau gunung ini nggak ada korban, nggak mengorbankan orang, pasti akan meletus. Keyakinan mereka. Akhirnya oleh ulama pada waktu itu dirubah ke sesuatu yang baik. Akhirnya mereka mengatakan, oh jangan anak putri kalian yang masih gadis dikorbankan. Nah, lebih baik pindah ke sapi. Nah, akhirnya sapi itu disembelih, kemudian kepalanya dibuang ke gunung itu, kemudian dagingnya dimakan oleh masyarakat pada waktu itu. Lah ini seperti ajaran-ajaran seperti ini oleh ulama terdahulu itu dirubah kepada yang baik, ya. Ini sudah keyakinan mereka, masyarakat tradisi pada waktu itu
tidak bisa dirubah, sudah keyakinan mereka ini harus korban. Akhirnya manusia akhirnya oleh ulama itu dialihkan kepada hewan kurban, kepala sapi dibuang dan dagingnya dimakan pada waktu itu. Ya seperti itulah penyebaran agama Islam di Indonesia ini dengan cara pendekatan tradisi mereka itu tidak dirubah, melalui tradisi kemudian budaya, kemudian dimasukkan di dalamnya itu ajaran-ajaran Islam. Seperti tahlil itu kan nggak ada, ya maksudnya asalnya kan bukan seperti itu, ya akhirnya dimasuki oleh oleh makan-makan. Aslinya kan makan-makan, karena makan-makan ini diisi dengan kumpulan tahlil 40 hari diselamati, itu hasilnya makan-makan, hanya makan-makan. Akhirnya diadakan yang namanya tahlilan, sholawatan, baca yasin. Ya seperti itulah penyebaran agama Islam atau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Ya oleh karena itu dakwah seperti terdahulu itu bukan dengan kekerasan, ulama dahulu itu bukan dengan perang kalau ulama Indonesia, tapi melestarikan budaya dan tradisi dan dialihkan dengan kepada syariat Islam. Itu nak untuk pelajaran kali ini, semoga kalian menjadi anak yang takwa, baik, soleh, berbakti kepada orang tua, selamat dari semua musibah, ujian, lebih-lebih selamat dari virus corona. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.